Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami Kau ajak untuk menjadi PK, memiliki kepedulian, memiliki care, compassion pada orang lain, pada siapapun, terutama mereka yang mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami kesulitan dalam hidup. Bantu kami untuk tidak acuh tak acuh dan cuek terhadap segala yang perlu kami bantu bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengecam orang Yahudi yang jahat. Ya, angkatan yang jahat. Apa arti angkatan yang jahat dalam perspektif Yesus? Yaitu orang yang tak peduli, orang yang cuek, orang yang acuh tak acuh, orang yang indifference, orang yang tidak care. Ya. Dan Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang gak mau terlibat, orang gak mau terbuka. Bahwa ketika orang bernyanyi penuh kegembiraan, dia hanya menonton dan melihat. Ketika nyanyian itu tentang duka, mereka juga hanya diam dan melihat. Ketika Yohanes Pemandi tidak makan dan tidak minum, dianggap gila, dianggap iblis. Ketika Yesus makan dan minum, dianggap sebagai peminum, pemabuk, dan sahabat orang-orang jahat, orang pendosa. Selalu ada alasan untuk menjawab. Selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Dan itulah yang Yesus sebut sebagai jahat. Tak terbuka, tidak terbuka, tidak mendengarkan, ya, tidak mau mengubah hidupnya, terbuka hidupnya, ya, bagi orang lain, bagi Kristus. Cuek, nggak peduli. Dan itulah contoh di dalam kitab suci yang sekarang ini menjadi sangat viral dan sangat familiar. Apakah ada kepekaan nggak terhadap orang lain? Kepekaan sosial, kepekaan situasi orang lain yang perlu dibantu. Ya. Kepekaan itu harga yang sangat mahal, orang menjadi sangat individual. Tidak ada gerakan hati untuk menolong, untuk membantu, untuk bergerak, untuk menyelamatkan orang lain. Dan itulah yang Yesus sebut sebagai dosa, sebagai orang jahat. Cuek, nggak peduli. Nah, tentu saja bagaimana supaya kita bisa memiliki sikap yang penuh perhatian, penuh kasih, compassionate, penuh belas kasih kepada orang lain. Saya duga dan saya kira kalau kita perlu juga mengembangkan rasa empati, rasa hati. Jadi kita itu ada cipta, kepala kita, ada roso, ada jiwa, ada roh, dan ada karsa. Yaitu adalah supaya hati kita itu ada gerakan untuk saya senasib sepenanggungan dengan orang lain. Seandainya itu terjadi pada saya punya berani memberikan bantuan-bantuan pada orang lain. Jadi kepekaan sosial itu berasal dari kepekaan akan dirinya sendiri, akan badan, akan raganya yang sakit. Ketika orang sadar bahwa dia punya badan yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan perhatian, maka di situ muncul juga kesadaran saya pada seandainya saya mengalami itu, saya akan membantu orang lain. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, perlulah kita mengembangkan ketiga aspek ini secara sinergi. Aspek cipta, ya, kemampuan intelektual, kemampuan budi, kemampuan pikiran, kemampuan menciptakan, mendesain kehidupan kita, memanage kehidupan kita, pandai, cerdas. Tetapi juga menumbuhkan rasa, jiwa, roh kita. Ya, dan juga menumbuhkan kekuatan will, kehendak, ya, karsa, iron will, kehendak kuat. Jadi kepala, hati, dan kehendak menyatu. Ya. Nah, itu hanya mungkin kalau kita belajar mendengarkan sabda, membaca, merenungkan, merasakan sabda itu. Jadi misalnya bacaan hari ini tentang Yesus yang memberikan perumpamaan itu, saya merasa sabda ini apa? Sabda ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus punya kepekaan, ketajaman, perasaan. Adakah itu? Oh, jadi ketika kita membaca kitab suci itu, kita tidak hanya membaca ngerti, tapi rasanya gimana? Ya, teks kitab suci gimana? Ya.
Dan itu yang harus menghidupkan kita supaya kita seperti halnya hari ini. Orang nggak peduli, orang nggak terbuka, orang nggak cuek. Jadi seperti itu yang terjadi pada zaman kita pada masa ini. Ya. Semoga hati kita semakin terbuka dan membuka diri terhadap segala kemungkinan yang ada. Ya. Contoh di dalam kitab suci banyak sekali. Tentang orang Samaria yang baik hati yang melihat orang yang jatuh terkapar karena dirampok dan seterusnya. Seorang kaya yang nggak peduli dengan Lazarus yang borokan, yang luka-lukanya dijilati oleh anjing, dia tidak peduli. Nah, hal seperti itu. Semoga dengan banyaknya medsos yang berkeliaran di dunia maya justru membuat kita semakin peka, bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, terutama orang yang menderita. Tidak dijadikan alat, tidak dijadikan sarana untuk memperkaya diri, tetapi sungguh-sungguh membantu orang lain memiliki semangat untuk menolong satu sama lain, compassionate, berbelas kasih, ya, misericordia. Di Jogja ada teman saya yang mengusahakan tempat untuk pemakaman bagi orang-orang Katolik yang tidak terlalu jauh dari kota Jogja. Ya, jadi orang dimanapun juga orang-orang Katolik sulit sekali mendapat makam bagi yang meninggal. Ya, ada di Jogja yang agak jauh di Gunung Sempuk, jauh sekali. Tapi ini di tengah, kurang lebih lah, tidak terlalu jauh dari kota dan diizinkan untuk menjadi tempat pemakaman. Lalu di tempat itu juga didirikan suatu candi Bunda Maria, candi Misericordia, candi yang berbelas kasih, dan sekarang sedang tumbuh dan berkembang. Jadi teman saya seorang dosen Sanata Dharma ini bersama teman-temannya mengusahakan itu untuk orang-orang Katolik. Ada juga tempat penyimpanan tulang belulang yang sudah meninggal, ada tempat pemakaman, ada tempat candi Bunda Maria, dan tanahnya cukup luas, kurang lebih 2000 meter persegi, dan sangat indah dan sangat bagus. Kepedulian, ya, kepedulian untuk membuat orang-orang Katolik yang wafat itu mendapat tempat yang layak. Ya, jadi ketika nanti sudah makamnya sudah banyak, lalu sudah layak untuk dimasukkan di kolumbarium, tempat penyimpanan tulang belulang. Dari kepekaan, ketajaman akan situasi yang dibutuhkan. Ada teman saya di Jakarta juga, seorang karmelit awam yang mengusahakan rumah panti jompo untuk orang tua-tua. Ya, dulu dia mempunyai kebiasaan setiap minggu sekali memberikan makanan kepada orang-orang di pinggir jalan, di pinggir rel kereta api dengan gratis dan seterusnya. Dan sekarang bertumbuh menjadi panti asuhan untuk orang-orang sulit, ya, orang-orang tua dan seterusnya. Kepedulian, kepekaan. Semoga kita semua peka dan tajam untuk membagikan yang bisa kita bagikan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Amin.